Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memulai atau memasuki materi kita di pelajaran sejarah Islam atau sirah kelas 5 Salafiyah Al-Ula ini, hendaknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, memasuki pelajaran kedua atau bab kedua tentang hijrah ke Madinah. Nah, sebelum itu, apa sih arti hijrah itu, adik-adik? Nah, hijrah itu adalah berpindahnya seorang muslim dari negeri kafir ke negeri Islam atau menuju negeri Islam. Diulang adik-adik sekalian, hijrah itu apa? Hijrah adalah berpindahnya seorang muslim dari negeri kafir menuju negeri Islam. Nah, ini arti dari hijrah. Nah, di pelajaran kedua kali ini terdiri dari 7 pembahasan. Yang pertama adalah kaum muslimin berbondong-bondong hijrah ke Madinah. Yang kedua, reaksi kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, pertemuan di Darun Nadwah. Yang keempat, Nabi keluar dari kepungan kafir Quraisy. Yang kelima, Nabi di Qasur. Yang keenam, singgah di Quba. Dan yang ketujuh, sambutan penduduk Madinah. Nah, insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita membahas 3 pembahasan saja, yaitu kaum muslimin berbondong-bondong hijrah ke Madinah dan reaksi kaum kafir Quraisy, kemudian pertemuan di Darun Nadwah. Nah, insyaallah di pertemuan kali ini kita membahas 3 pembahasan ini. Adapun yang 4, 5, 6 dan 7 insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah ta'ala. Oke, jadi memasuki pembahasan yang pertama adalah kaum muslimin berbondong-bondong hijrah ke Madinah. Dibuka bukunya ya adik-adik sekalian, di halaman 8 pelajaran kedua tentang hijrah ke Madinah. Nah, pembahasan yang pertama itu adalah kaum muslimin berbondong-bondong hijrah ke Madinah. Setelah Islam tersebar di Madinah dan kaum Ansar membaiat Rasulullah SAW. Nah, maksud dari membaiat Rasulullah di sini adik-adik adalah membaiat Rasulullah mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ajaran agama Islam. Nah, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Untuk apa? Untuk menghindari siksaan dari orang-orang Quraisy dan menjaga agama mereka. Menjaga agama mereka di sini maksudnya adalah dengan mereka tidak, jika disiksa oleh orang Quraisy, bisa jadi mereka iman mereka turun dan didoktrin sama orang Quraisy atau dihasut yang membuat mereka jadi kembali ke agama mereka sebelumnya. Nah, mereka bergabung dengan kaum muslimin dari kaum Ansar di Madinah, dan mereka yang berhijrah ini dinamakan dengan kaum muhajirin. Nah, adik-adik sekalian, kaum muhajirin dan mereka yang berhijrah dinamakan dengan kaum muhajirin. Kaum muhajirin, kata muhajirin ini sendiri sudah menjelaskan bahwa orang-orang yang hijrah. Muhajirin ini bahasa Arabnya hajara, orang yang hijrah. Bahasa Indonesia hijrah, sama aja ya adik-adikku sekalian. Nah, apa kaum muhajirin itu? Dan mereka yang berhijrah dinamakan dengan kaum muhajirin. Maka kaum muhajirin melakukan hijrah dengan cara sembunyi-sembunyi karena takut diketahui orang-orang kafir Quraisy. Mereka tetap berhijrah meskipun melalui rintangan dan siksaan, seperti yang Ustadz bilang tadi, menjaga agama mereka. Nah, sedangkan kaum muslimin yang masih berada di Habasyah, mereka segera berhijrah kembali menuju Madinah.
Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali berangkat hijrah ke Madinah adalah Abu Salamah radhiyallahu anhu. Nah, adik-adik sekalian, orang yang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali berangkat hijrah ke Madinah itu siapa? Yaitu adalah Abu Salamah radhiyallahu anhu. Diingat ya adik-adik, orang yang pertama kali berangkat hijrah atau sahabat Nabi yang pertama kali berangkat hijrah ke Madinah itu siapa? Itu diingat. Mana tahu itu ada di Ustadz adakan latihan, mungkin soalnya masuk seperti ini. Nah, ia sudah berangkat hijrah ke Madinah setahun sebelum Baiat Aqabah. Nah, di bab 1 itu membahas tentang Baiat Aqabah. Ketika itu ia baru saja kembali ke Mekah dari Habasyah karena orang-orang Quraisy terus menekannya, dan ia telah mendengar juga kaum Ansor telah banyak yang masuk Islam. Nah, maka ia pun segera berangkat menuju Madinah. Nah, setelah Abu Salamah yang pertama kali hijrah ke Madinah, kaum muhajirin pertama yang tiba di Madinah adalah Amir bin Rabi'ah bersama istrinya. Ini yang menyusul Abu Salamah berhijrah. Nah, kemudian disusul Abdullah bin Jasi bersama keluarga dan saudara-saudaranya. Kemudian disusul lagi oleh Umar bin Khattab. Masya Allah, sahabat Nabi SAW. Itu disusul lagi oleh Umar bin Khattab dan Ayas bin Abu Rabi'ah radhiyallahu anhu. Kemudian berbondong-bondong kaum muhajirin berhijrah ke Madinah. Setelah 2 bulan berlalu di masa Baiat Aqabah, tidak ada seorang muslim pun yang tersisa di Mekah selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, dan beberapa kaum muslimin yang lemah dan tidak mampu untuk berhijrah. Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tetap tinggal di Mekah. Karena apa? Karena ia diberi tugas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengembalikan barang-barang orang Quraisy yang dititipkan kepada beliau untuk dikembalikan kepada para pemiliknya. Nah, ini pembahasan yang pertama. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu reaksi kafir Quraisy atau maksudnya ini ekspresi orang Quraisy ketika melihat Nabi SAW dan kaum muhajirin yang lain, kaum muslimin yang lain itu berhijrah ke Madinah. Reaksi mereka bagaimana itu? Atau mereka ingin menghadang mereka, menghalang mereka untuk tidak berhijrah? Nah, di sini pembahasan ini, yaitu reaksi kafir Quraisy. Begitu kaum kafir Quraisy melihat kaum muslimin berbondong-bondong hijrah ke Madinah dengan membawa anak dan harta mereka, ini membuat mereka semakin gusar. Gusar dalam artian gelisah karena takut jika Islam berkembang pesat di Madinah sehingga dapat mengancam kelangsungan kekuasaan mereka. Artinya apabila Islam itu berkembang di Madinah, mereka takut mereka akan diambil kekuasaannya atau diperangi dan mereka merasa akan kalah dengan Islam. Oleh karena itu mereka membahas cara yang paling efektif guna menghadang bahaya tersebut. Nah, ini reaksi kafir Quraisy, mereka ingin mencari cara yang paling efektif menghadang bahaya tersebut, menghadang berkembangnya Islam di Madinah. Ini pembahasan kedua. Kemudian pembahasan yang ketiga, yaitu adalah atau pembahasan yang terakhir, pertemuan di Darun Nadwah. Pertemuan di Darun Nadwah pada tahun ke-14 kenabian, pemuka Quraisy Mekah mengadakan pertemuan di Darun Nadwah. Nah, pertemuan ini dihadiri oleh semua perwakilan kabilah Quraisy, membahas langkah-langkah yang akan mereka tempuh untuk menghabisi Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi pertemuan di Darun Nadwah ini, para pemuka kaum Quraisy, yaitu di setiap kabilahnya itu mengeluarkan satu perwakilan untuk ikut rapat. Istilahnya ikut rapat. Ikut rapat tujuannya untuk menghabisi Rasulullah SAW. Para pemuka Quraisy yang hadir di waktu itu yaitu Abu Jahal bin Hisham, ada Jubair bin Mut'im, ada Abu Sufyan bin Harb, dan Umayyah bin Khalaf. Ini pemuka-pemuka para orang-orang Quraisy yang hadir di rapat tersebut yang tujuannya untuk menghabiskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah melalui perbincangan yang panjang, akhirnya
dibuatlah sebuah keputusan yang sangat keji, yaitu setiap kabilah mengirim seorang pemuda yang gagah dan bernasab baik bersatu membunuh Muhammad SAW secara serentak. Dengan begitu, Bani Hashim atau kabilah Nabi tidak dapat menuntut balas kepada mereka karena yang membunuh adalah seluruh kabilah di Mekah. Nah, kemudian setelah melalui perbincangan yang panjang, orang kafir ini mereka rapat mengobrolkan tentang untuk menghabisi Rasulullah SAW. Mereka mendapatkan suatu ide atau suatu rencana yang sangat keji, yaitu mengirim satu kabilah. Setiap kabilah itu mengirimkan seorang pemuda yang gagah, yang tampan dan bernasab baik bersatu untuk membunuh Nabi SAW secara serentak. Nah, dengan begitu Bani Hashim, kabilah Nabi, tidak dapat menuntut balas kepada mereka karena yang membunuh adalah seluruh kabilah di Mekah. Mungkin sekian adik-adik sekalian. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.